Sobat Cerdas, berjumpa kembali dengan Gita dan tim Maluku Cerdas dalam program Mangente Sekolah. Nah, kali ini tim Maluku Cerdas sudah berada di salah satu sekolah yang ada di Kota Ambon, yaitu SMK Muhammadiyah, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sekarang di samping kita sudah ada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Jafar Sidik MPD. Halo Pak. Halo. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Baik. Boleh Pak kita ngobrol-ngobrol nih Pak sambil keliling-keliling sekolah mungkin Pak? Boleh. Boleh ya, sambil room tour gitu kita lihat Dengan keadaan senang sekolah hati. lagi ya. Ya. Mari Pak. Ya, silakan. Pusat pelayanan terpadu. Jadi memang di SMK sini juga tersedia untuk pusat pelayanan terpadunya. Boleh Jadi- diajak masuk Pak? Ya, jadi ruangan ini semua layanan administrasi termasuk pelayanan-pelayanan lainnya dilaksanakan di sini. Di sini. Ya. Baik Pak, sambil jalan nih Pak ya. Saya mau Satu hal lagi, ini di sini juga kami mau menyelenggarakan Bank Mini. Bang ini. Ya, ini kita kerjasama dengan Bank Mama. Jadi Bang Noah yang sudah menawarkan bersama dari sekolah yang mengajukan proposal Pak. Ya, jadi kerjasama ini kan sudah lama. Oh, sudah. Kami sudah buat MOU bahkan sudah 2 kali. Nah, yang kedua kalinya ini langsung kita lebih konkretkan lagi dalam bentuk aksi nyata. Yaitu siswa ini kita sudah ajak untuk mereka mulai memahami transaksi yang dilaksanakan di bank itu sebagai perwujudan dari salah satu program kami di sini itu akuntansi keuangan lembaga. Oke. Ya. Kita lihat yang lain lagi nih Pak. Ya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, jumlah siswa dan juga guru yang ada di SMK Muhammadiyah ini ada berapa ya Pak? Kalau jumlah siswa kita saat ini 380. 380. Ya, di bawah asuhan 42 guru. 42 guru. Iya. Oke, luar biasa. Dari 42 guru itu 9-nya ASN, lainnya itu guru dari perserikatan atau yayasan. Oh, oke. Jadi ini masih berupa yayasan juga Iya, ya yayasan, Pak? iya. Baik Pak. Oke. Oke, kita lihat di luar sini kira-kira ada apa lagi nih. Ya, Kalau ini ruang apa ya Pak? Ya, kalau ini boleh tahu? ruang UKS. UKS. Ya, ini ruang guru. Kalau kita punya lab ada di atas. Lab di atas. Lab komputer Kayaknya ada kita di atas. keliling-keliling di sini dulu ya Pak di ya? sini dulu. Nah, di bawah ada lab listrik. Listrik. Ini sudah jamnya perwalian. Perwalian. Jam terakhir, jadi ini wali kelas mereka sudah bertatap muka. Tujuannya adalah untuk lebih dekat guru dan wali kelasnya, termasuk juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, proses yang terjadi hari ini, proses pembelajaran dari pagi sampai dengan jam terakhir. jadi- Mungkin ada kendala-kendala atau ada permasalahan lainnya, langsung dibicarakan di saat jam perwalian. Jadi memang seperti bimbingan konseling gitu ya Pak ya? ini kan Luar biasa sekali. ini kan intinya dalam hal penguatan karakter. Iya. Oke, baik, terima kasih adik-adik ya. Pak, kita kayaknya ke ruangan yang lain lagi nih Pak. Iya, Oke, saya pengen lihat Listrik. labnya Pak. lab listrik. Oke, kita lihat labnya ya Pak ya. Nah Pak, kalau untuk metode pembelajaran sendiri nih Pak di SMK Muhammadiyah ini apa Pak? Jadi kita wajib hukumnya menyelenggarakan kurikulum merdeka. Kurikulum mereka, Iya, ya kurikulum itu merdeka. juga penting. Iya. Itu yang jadi pertanyaan Iya. saya juga nih. Apakah sudah ada penerapan kurikulum merdeka mengajar di sini? Ya, dalam hal penerapan kurikulum merdeka kita sudah mandiri berbagi. Mandiri berbagi. Nah, jadi kita sudah melaksanakan pengimbasan, Oke. pengimbasan kepada sekolah lain. Apa selama proses penerapan PKKM sendiri kira-kira ada kendala nggak Pak? Ya pastilah, namanya proses pembelajaran pasti ada kendala. Jadi dari kendala-kendala itu kemudian kita berpikir untuk mencari solusinya, ya, mengantisipasinya. Kendala yang paling utama itu kan fasilitas ya, kelengkapan belajarnya. Ya, tetapi kan kita berpikirnya bukan berarti
kekurangan lalu kita mau menyerah. Nah, tetapi kita berpikir selalu mencari solusi ya untuk mengantisipasi kekurangan itu. Ya. Wah, banyak juga nih ya Pak ya. Ini apa ya Pak kalau boleh? Ini hasil produk siswa. Oh, oke. Jadi ini salah satu produk kemarin menggunakan sistem tenaga surya. Ya, ini miniatur bangunan menyalakan listrik dengan menggunakan Google. Online. Iya. Oh, jadi kita bisa di mana saja, yang penting terhubung dengan internet. Iya. Langsung bisa dinyalakan listrik di sana Iya. kalau di rumah gitu ya Pak ya? Biar pergi di mana-mana, misalnya lupa kasih menyala listrik atau lupa kasih mati listrik, pakai online aja. Iya benar Kak, lebih aman ya Lebih Pak ya, aman, ya. betul sekali. Iya. Kalau ini sendiri apa Pak? Ya, ini panel ya. Panel. Untuk melatih siswa praktek cara menginstal jaringan listrik. Ya. Baik. Nah Pak, kan tadi Bapak sempat bahas ya tentang masalah kekurangan fasilitas nih. Nah kira-kira ada nggak sih Pak, maksudnya mungkin bantuan gitu ya dari dinas ataupun mungkin lembaga-lembaga yang lain maupun swasta gitu Pak untuk SMK Muhammadiyah? Iya, alhamdulillah bantuan pemerintah kemarin juga kita udah termasuk merehab bangunan ini kan bentuk dari bantuan pemerintah dari program PK itu. Program PK ya? Ya, termasuk juga kita dibantu dengan pembangunan ruang kelas 8 ruang. 8 ruang. Ya, 8 ruang. Nah Pak, satu lagi nih Pak, untuk program PK sendiri nih, ini udah tahun yang keberapa Pak kalau boleh tahu? Kita sudah masuk tahun keempat, jadi sudah selesai. Tahun keempat Ya, sudah selesai. jadi kita sudah konsep mandiri. Sudah konsep. Gimana nih Pak? Kasih tahu dong Pak kiat-kiatnya supaya bisa konsisten nih Pak untuk mempertahankan eksistensinya. Ya, gitu. jadi memang yang paling utama itu adalah kita berangkat dari program ya, program yang sudah kita rencanakan, kemudian kita melaksanakan program itu, kemudian kita mengevaluasi ya pelaksanaan program itu di mana letak kelemahan, di mana kekurangan, terus ya di mana yang harus kita perbaiki, di mana kita harus tingkatkan ya. Lalu yang jauh lebih penting itu adalah komitmen ya, komitmen guru, komitmen sekolah. Untuk selalu memberikan pelayanan dan jaminan mutu bagi anak-anak sehingga anak-anak itu memang betul-betul memiliki kompetensi ya. Begitu mereka selesai keluar, mereka sudah bisa diserap di dunia kerja ataupun mereka bisa berwirausaha ataupun mereka melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ya. Kita boleh ke situ Pak? Ya, kita lihat lagi ada apa lagi nih kira-kira. Ini juga panel-panel ya Pak ya? Ya, panel-panel ya. Kalau ini saya sering lihat tapi biasanya kayak di gardu-gardu besar gitu. Ini juga diajarin di sini ya Pak Iya. untuk analistik. Jadi kompetensi siswa ya kita pastikan. Jadi mereka begitu selesai Dari pembelajaran selesainya itu mereka sudah bisa benar-benar sudah siap ya. Sudah siap untuk masuk di dunia kerja. Baik. Oke. Kita boleh lihat yang lain lagi Pak? Selain lab listrik, ada lab apa lagi nih Pak? Ya, selain listrik kita juga punya yang besar di sini jurusan TKJ. TKJ. Teknik Komputer dan Jaringan. Boleh ke labnya? Boleh, boleh. Baik, sekarang kita ada di ruang lab komputer. Lab komputer ya. Oh, wow, semua ya Pak ya? Jadi memang selama 4 tahun dapat 3 tahun. Tadi tahun ya? Oh, iya. Satu keunggulan itu Iya. luar biasa memang, karena memang sesuai sih. Nah Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, apakah dari siswa sendiri nih Pak, mereka sudah ada belum yang mungkin terjun ke dunia industri gitu, atau mungkin ada kerjasama dari sekolah dengan dunia industri, misalnya lembaga-lembaga, karena kan biasanya di SMK pasti turun praktek. Nah itu, apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain nih Pak? Ya, kita punya kerjasama kurang lebih 40 industri. 40? Iya, industri. Ya. Ada beberapa industri itu langsung merekrut. Ya, kita punya alumni ketika mereka lulus selesai PKL itu memang langsung. Contohnya kemarin di PLN itu setelah PKL
kurang lebih 20 siswa itu langsung ditarik. Iya. Itu langsung diterima atau magang Pak biasanya? Magang, bekerja. Maksudnya setelah lanjut magangnya itu lanjut lagi. Selesai PKL lanjut lagi magangnya di situ. Oke Pak, untuk hari ini. Oke, baik Pak. Kayaknya sekarang tempat terakhir dari room tour kita ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kalau boleh nih Pak, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Pak terkait dengan kemajuan sekolah, apalagi kan kita juga akan memperingati Hari Pendidikan Nasional Pak, yang mungkin ingin disampaikan Pak. Iya baik. Harapan yang paling utama dari kami SMK Muhammadiyah Ambon pertama-tama adalah perhatian dari pemerintah dalam dinas pendidikan supaya mau membantu kami untuk melengkapi fasilitas belajar yang ada, terutama peralatan laboratorium, karena ini sekolah vokasi. Yang paling utama itu adalah anak-anak selalu praktik ya, praktek untuk mengaktualisasikan teori-teori yang mereka sudah dapatkan di kelas ya. Yang kedua, harapan dari internal sendiri ya, internal kami sekolah sendiri, mudah-mudahan kami tetap bersemangat, kami solid ya, kemudian kami semakin giat untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemudian kita tularkan buat anak-anak, sehingga anak-anak atau siswa itu mereka semakin tebal dalam hal memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan ya. Satu hal lagi, kerja sama dengan orang tua ya, karena yang mengawali itu semua adalah pembinaan karakter anak, pembinaan akhlak anak ya. Itu yang paling utama. Jadi kami memang ini yang kami tekankan, yang kami kedepankan, persoalan pembinaan karakter ini. Jadi pagi-pagi kami memang sudah awali dengan itu, menjemput anak, kemudian kami apel bersama, kemudian kami lanjutkan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat duha di masjid ya. Itu dalam rangka pembinaan karakter ya. Kemudian penanaman jiwa nasionalisme ya. Jadi kerjasama dari semua komponen ya, terutama orang tua, juga perhatian pemerintah ya, lalu kesungguhan dan semangat kerja keras dari guru-guru ya, itu yang menjadi kunci supaya sekolah ini semakin hari semakin berkembang gitu ya. Pak, sebelumnya saya dan juga tim dari TV Maluku Cerdas mau mengucapkan terima kasih banyak nih ya Pak ya, sudah mau meluangkan waktunya. Kita juga sudah diajak nih untuk berkeliling ya Pak ya, melihat lingkungan sekolah. Bapak juga sudah memberikan informasi yang begitu banyak ya Pak ya tentang SMK Muhammadiyah. Kami juga dari tim Maluku Cerdas juga berharap semoga kedepannya SMK Muhammadiyah bisa lebih maju lagi dan bisa menciptakan generasi-generasi yang pastinya lebih unggul lagi. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Baik sahabat cerdas, demikian program Mangente Sekolah kali ini. Sampai ketemu lagi dalam program Mangente Sekolah selanjutnya. Salam Maluku Cerdas.